Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 3 DPR RI yang meminta Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk memaksimalkan personelnya dalam mencegah masuknya narkoba dari dalam ataupun luar negeri. Komisi 3 DPR RI mendesak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk segera menutup jalur peredaran narkoba di wilayah setempat. Pasalnya, wilayah Kalbar merupakan pintu masuk pengedaran dan penjualan narkoba secara internasional. Berkaitan dengan itu, pihak kepolisian diminta lebih proaktif untuk memberantas dan mengantisipasi peredaran narkoba. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul Saleh usai pertemuan dengan Kapolda dan BNN di Provinsi Kalimantan Barat. Diperkirakan ada puluhan jalur tikus peredaran narkoba di 4 kabupaten yang tersebar di Kalimantan Barat. Artinya, Polda Kalbar perlu memaksimalkan personilnya untuk mencegah masuknya narkoba dari dalam ataupun luar negeri. Narkoba di Kalimantan Barat ini luar biasa. Ini Kalimantan Barat merupakan pintu masuk peredaran narkoba internasional. Ada 88 jalur tikus di 4 kabupaten. Kami harapkan Pak Kapolda beserta jajaran harus proaktif memberdayakan semua sarana prasarana dan personel yang ada. Tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Kapolda bahwa ada 153 kapal dari Satpol Air ya Pak ya. Nah, kita harapkan dengan kerja keras Polda dan jajaran semua lini ini kita bisa mengurangi masuknya narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI juga menerima laporan dari Kapolda terkait peredaran narkoba di Kalimantan Barat. Diharapkan ada langkah strategis untuk memberantas peredaran narkoba di wilayah tersebut. Dari Kalimantan Barat, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna memformalisasikan solusi dalam penanganan korban tindak pidana agar dapat lebih optimal, Komisi 9 DPR RI menegaskan akan mendalami Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 serta menggelar diskusi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada kunjungan kerja ke Aceh, Komisi 9 DPR RI mendapat aduan terkait perlindungan korban tindak pidana. Sejumlah korban mengaku kurang diperhatikan pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pada pertemuan ini diketahui bahwa korban tindak pidana di Aceh tidak mendapatkan penanganan yang cepat dari LPSK. Alasan ketidaksigapan LPSK itu disebabkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana, di mana seluruh jaminan kesehatan dilimpahkan pada LPSK alias tidak dijamin BPJS, sehingga menjadi beban anggaran LPSK. Ketidaksigapan LPSK itu mendorong korban tindak pidana kekerasan seksual datang ke rumah sakit dan mengaku terluka akibat kecelakaan, tujuannya agar dapat dibiayai BPJS. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati merasa prihatin dengan kondisi yang dialami korban, yaitu perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, Komisi 9 akan mendalami Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan mengundang BPJS dan LPSK untuk melihat mekanisme penganggaran terhadap jaminan kesehatan bagi korban tindak pidana. Tentunya kalau misalkan ini berdasarkan Perpres nomor 82, kita menginginkan anggaran yang dikucurkan kepada LPSK harus serius begitu. Harus bisa menutupi jumlah daripada korban-korban kekerasan dan penganiayaan ini. Nah, ini yang kami ingin tahu selama ini LPSK bagaimana penganggarannya untuk para korban ini dan bagaimana kita bisa melihat ke depannya bahwa korban-korban ini bisa ada pembiayaannya, apakah bisa melalui BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan, mungkin itu yang akan kami dalami. Rodiah, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah pusat untuk memperkuat monitoring terhadap RSUP Dr. Johannes Laimena. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang, Konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI menilai kebijakan pemerintah daerah berperan penting dalam penanganan berbagai isu kesehatan. Oleh karena itu, DPR RI meminta pemerintah Provinsi Maluku untuk berperan aktif dalam menangani permasalahan kesehatan di Maluku melalui penegasan political will. Melihat tingginya masalah kesehatan di Maluku, Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah pusat memperkuat monitoring terhadap RSUP Dr. Yohanes Slaimena. Pasalnya, rumah sakit itu merupakan rujukan tertinggi di Indonesia Timur. Bentuk geografis kepulauan dan sulit dijangkau menjadi penyebab utama buruknya pencapaian indeks pembangunan kesehatan masyarakat di Maluku. Berkaitan dengan itu, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Yohanes Slaimena Ambon yang menjadi rujukan tertinggi diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal. Rumah sakit pemerintah kelas A yang berlokasi di Kecamatan Teluk Ambon ini telah resmi beroperasi sejak Oktober 2019. Kapasitas ruang medisnya mencapai 450 tempat tidur serta dilengkapi fasilitas helipad. Untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI, Neti Prasetyani, mengingatkan pemerintah pusat agar terus memonitoring dan mengevaluasi RSUP Yohanes Slaimena Ambon. Selain itu, Neti Prasetyani juga mendorong pemerintah Provinsi Maluku untuk berperan aktif dalam menangani masalah kesehatan di Maluku melalui penegasan political will. Pemerintah pusat juga harus mampu melakukan monitoring dan evaluasi. Kenapa? Karena salah satu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah pusat adalah membangun Rumah Sakit J.I. Lemena ini sebagai rujukan di kawasan timur ya. Jadi artinya ini bukan main-main. Ketika kepala daerah punya political will, maka dia pasti bisa menuangkan rencana seperti apa program yang bisa dia lakukan dengan situasi wilayah yang geografisnya sulit, kemudian juga anggarannya terbatas. Anggarannya sangat kecil. Nah, yang kedua, dia harus mampu membangun komunikasi politis yang baik dengan pemerintah pusat. Dari Maluku, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan mekanisme penggalian pelabuhan Batu Ampar yang berdampak pada besaran biaya, penggunaan teknologi, dan juga dampak lingkungan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam, pemerintah pusat dan BP Batam berencana mengembangkan pelabuhan Batu Ampar menjadi terminal peti kemas berkapasitas 10.000 teus atau 20 foot equivalent units. Komisi 6 DPR RI menilai perbaikan infrastruktur layanan transportasi cocok dengan momentum pengembangan Batam sebagai tujuan wisata dan investasi. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino mengatakan, tujuan pengembangan pelabuhan Batu Ampar untuk menyaingi kawasan sekitar. Kedalaman yang memadai akan memungkinkan Batam menjadi pilihan yang menarik bagi kapal-kapal kargo kontainer yang ingin memasuki Indonesia. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi destinasi utama bagi kapal-kapal tersebut dan dapat meningkatkan konektivitas ekonomi dan perdagangan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Haris menjelaskan aspek kedalaman pelabuhan perlu diperiksa ulang agar sesuai dengan standar kebutuhan kapasitas yang ingin dicapai.
Ada beberapa hal yang saya sorotin, yaitu yang pertama mengenai pengembangan Pelabuhan Batu Ampar sebagai terminal peti kemas. Rencananya kapasitas 10.000 TEUs ya, ini harus dipastikan bahwa minimum 10.000 TEUs tercapai. Untuk ini maka kedalaman 16-18 meter ini harus tercapai. Sehingga ada beberapa studi yang mengatakan bahwa maksimal kedalaman di 12 meter ini harus dicek ulang apakah benar. Karena pengedukan lebih dalam dari 12 meter itu biayanya berapa. Haris menekankan semua rencana pengembangan harus melalui studi dan kajian mendalam serta melibatkan masyarakat untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan berkelanjutan. Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk memberantas mafia pertanahan di Indonesia, Komisi 2 DPR RI mendorong Badan Pertanahan Nasional dan aparat penegak hukum untuk berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Sinergi kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan aparat penegak hukum diperlukan guna menindak tegas mafia pertanahan yang kerap melakukan penyerobotan tanah masyarakat. Terlebih ada indikasi keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang menyulitkan masyarakat melaporkan permasalahan pertanahan. Anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta BPN melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait batas kewenangan wilayah hukum BPN. Ia menambahkan banyak kasus pertanahan di Indonesia juga membutuhkan koordinasi instansi lainnya seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena seperti tadi dipaparkan bahwa dari 330 kasus di Sumut itu 255 diantaranya kasus yang bersinggungan dengan PTPN. Ini BUMN. Jadi oleh karena itu ini perlu satu sosialisasi kepada masyarakat bahwa BPN itu tugasnya hanya kepada tanah-tanah yang sudah didaftarkan di BPN. Jadi selain itu bukan persoalan yang menjadi tanggung jawab BPN. Mohon masyarakat yang melihat persoalan-persoalan ada oknum penegak hukum yang dimanfaatkan oleh mungkin organisasi kejahatan yang berkaitan dengan tanah bisa dilaporkan ke Presiden atau dilaporkan ke Komnas HAM atau bisa dilaporkan langsung kepada Kapolri. Jadi Indonesia adalah negara hukum, mari tempatkan hukum ini sebagai panglima, mari kita dorong negara itu untuk berwibawa. Rianta mengingatkan jangan sampai aparat penegak hukum melindungi kegiatan mafia pertanahan. Ia menegaskan negara harus melindungi tanah milik masyarakat yang merupakan dasar hak kewarganegaraan. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pada 5 hingga 11 Agustus mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik.
Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, dengan menjadi tuan rumah AIPA ke-44, DPR RI menilai ini menjadi kesempatan Indonesia tentunya untuk ikut terus berkontribusi dalam perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dan pemirsa dan juga Elisa, AIPA ini memang diharapkan menjadi forum parlemen regional sehingga setiap anggotanya dapat berdialog dan merangkul keberagaman demi perwujudan perdamaian dan kesejahteraan. Dan tentu kita akan simak informasi selengkapnya dalam segmen editorial parlemen untuk Anda. Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 pada 5 hingga 11 Agustus 2023. Acara ini diadakan di tengah-tengah masa ketidakpastian dan perubahan dinamis baik di kawasan ASEAN maupun di dunia. Menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah kesempatan berharga bagi Indonesia untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ini. Namun, tantangan yang dihadapi juga tidak bisa diabaikan. Kawasan Asia Tenggara telah menjadi contoh sukses dari kerjasama regional dalam mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk kawasan, peran AIPA memiliki arti yang sangat penting. Sebagai forum parlemen regional, AIPA berusaha untuk menciptakan sinergi di antara negara-negara anggotanya, mendorong dialog dan kerjasama yang inklusif, dan merangkul nilai-nilai keberagaman untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan perdamaian dan kesejahteraan. Jadi Indonesia sudah menjadi ketua 7 kali, dan momentum ini menurut saya momentum penting karena momentum ini adalah setelah COVID-19 tantangan global kemarin kita menjadi ketua kembali, dan tentu memang sangat penting. Yang pertama adalah dengan banyaknya challenging time ya sekarang, tantangan global, baik terjadinya konflik, isu-isu konflik, juga menyangkut isu kemanusiaan yang demokrasi. Indonesia di kawasan ASEAN kita punya situasi di Myanmar. Secara global memang ada perang Ukraina dan Rusia. Belum lagi isu-isu lain yang menyangkut climate change, isu-isu lain yang menyangkut bagaimana komitmen terhadap green economy yang tadi saya sampaikan. Ini justru berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Ide-ide penting terkait pemanasan global, ekonomi hijau, dan perdamaian di Myanmar nantinya harus diungkapkan secara sistematis dan terintegrasi agar dunia bisa memahami dan mendukung niat baik Indonesia. Bapak tadi secara sistematis menyebut integrasikan harmoni lewat people, planet, dan prosperity 3. Nah, ini memang merupakan dasar daripada ketahanan nasional Indonesia. Dan saya berharap mari kita dukung bersama, dan tentunya dalam lingkungan Indonesia yang stabil, yang berkelanjutan, yang akur semuanya. Dan kalau kita mau mengubah Indonesia, mengubah dunia, saatnya sekarang lewat AIPA ini, dan AIPA ini dapat juga digunakan sebagai corong tidak resmi dari pemerintah Indonesia. Sebelum kita memiliki ide yang benar-benar solid, AIPA itulah diuji cobakan. Kasus Myanmar, kasus SDG ya Pak ya, kasus kerusakan lingkungan, climate change, kemudian kesenjangan ekonomi. Itu mohon Pak, ide-ide Bapak yang luar biasa itu disistematiskan lagi sehingga dimengerti oleh berbagai kalangan di luar negeri. Dan ini untuk kemenangan kita semua. Algor Indonesia. Perdamaian dan kesejahteraan memiliki kaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dalam berbagai cara. Kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik di suatu masyarakat adalah pondasi untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
Ketika masyarakat merasa aman, memiliki akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan, maka kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan akan lebih rendah. Begitu pula ketika suatu wilayah atau negara mencapai perdamaian, usaha pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesejahteraan dapat berjalan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Persiapan menjadi tuan rumah AIPA ke-44 adalah momen yang penting bagi Indonesia untuk mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Dengan kerjasama yang kuat dan fokus pada isu-isu krusial, AIPA ke-44 dapat menjadi momentum untuk mendorong kawasan ini menuju masa depan yang lebih harmonis dan berdaya saing. Ya Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita semua tahu bahwa Indonesia ini dulunya adalah Hindia Belanda yang merupakan wilayah yang terdiri dari banyak kerajaan. Betul sekali, mulai dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Ini pernah berdiri ratusan kerajaan yang berkuasa pada masanya. Dan salah satu kerajaan tersebut pemirsa adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Lalu bagaimana nih liputannya terkait dengan Kerajaan Siak Sri Indrapura? Pemirsa tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Kerajaan Siak Sri Indrapura ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Riau, Pulau Sumatera. Dan kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting nih di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Dan tentunya kemegahan dan keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan kerajaan ini, Elisa dan juga pemirsa, semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari kerajaan ini. Tentunya kita penasaran bagaimana dulunya Kerajaan Siak Sri Indrapura ini
Berdiri hingga berpengaruh hingga sampai saat ini, mari kita saksikan tayangannya pemirsa, kemegahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hashim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan, dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa, dan bagi kami ini merupakan suatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, meskipun sedang memasuki masa reses, masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Syalfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.